Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai menyeimbangkan atau menyetarakan persamaan reaksi kimia. Di sini saya mempunyai dua reaksi kimia, dua persamaan reaksi kimia. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menerangkan mengenai apa itu persamaan kimia. Pada persamaan reaksi yang di atas ini, kita memiliki aluminium, gas oksigen, dan akan menghasilkan Al2O3. Ya, aluminium oksigen atau diatomik oksigen dan akan menghasilkan Al2O3 atau aluminium oksida. Nah, itu adalah contoh dari persamaan kimia. Ya, ini adalah reaktan yang bereaksi dan ini adalah produk atau hasil yang kita dapatkan dari reaksi tersebut. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyetarakan keseluruhan reaksi kimia. Di sini kita memiliki 1 mol Al dan 1 mol oksigen, gas oksigen, dan akan menghasilkan Al2O3. Ya, kita akan dapatkan 2 atom aluminium dan 3 atom oksigen. Jadi kita akan memiliki jumlah atom aluminium dan oksigen yang berbeda pada kedua sisi. Nah, cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan ini adalah dengan menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Jadi saya membutuhkan, untuk memiliki jumlah atom aluminium dan oksigen pada kedua sisi kita harus menyetarakannya ya. Saya ulang lagi, menyetarakan persamaan reaksi kimia. Di sini saya memiliki 1 atom aluminium di sisi kiri dan 2 atom aluminium di sisi kanan. Jadi saya akan membuatnya setara dengan menuliskan angka 2 di sisi kiri. Ya, jadi kita telah memiliki 2 aluminium di sisi kanan dan 2 aluminium di sisi kiri. Untuk oksigen, bagian kiri kita memiliki 2 oksigen dan bagian kanan memiliki 3 oksigen. Jadi untuk menyetarakannya, saya akan mengalihkan oksigen di sebelah kiri dengan nilai 1,5 untuk menjadi oksigen yang setara dengan bagian kanan ya. Saya kalikan saja dengan 1,5. 1,5 dikalikan 2 adalah 3. Jadi di bagian kiri dan kanan kita telah memiliki 3 atom oksigen. Nah, dengan ini kita telah memiliki keseimbangan. Namun, kita belum selesai sampai di sini karena kita tidak dapat memiliki atom oksigen sebanyak 1,5. Jadi lebih baik kita kalikan saja dengan 2. 1,5 kita kalikan dengan 2, intinya keseluruhan reaksinya juga kita harus kalikan dengan 2 agar setimbang. Ya, jadi 4Al ditambah 3 gas oksigen atau diatomik oksigen akan sama dengan 2 Al2O3 karena telah kita kalikan 2 tadi ya. Nah, ini adalah persamaan setimbangnya. Secara matematis kita sebenarnya bisa mengalihkan dengan 2/3 pada aluminium oksida, tapi kita tidak dapat melakukannya karena aluminium oksida merupakan molekul aluminium oksida ini kita tidak dapat merasiokan molekul aluminium oksida. Maka dari itu kita mengalihkan aluminium oksida dengan angka 2. Kita tidak dapat memiliki koefisien yang mengalihkannya dengan rasio. Maksud saya kita tidak dapat memiliki rasio untuk molekul seperti ini, contohnya 1,5 gas oksigen ataupun 2/3 Al2O3. Nah, maka dari itu kita harus mengalihkannya dengan 2 dan hasil akhir persamaannya adalah ini. Bisa dilihat ya, 4 aluminium ditambahkan 3 oksigen, 3 gas oksigen akan sama dengan 2 Al2O3. Nah, ini adalah contoh pertama. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini saya memiliki C2H4 yaitu etilen. Huruf G di sini maksudnya adalah fasa gas. Jadi gas etilen. Dan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O yang berfasa liquid.
L di sini artinya adalah liquid atau berfasa cair. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyetarakan molekul kompleks terlebih dahulu. Baru berikutnya kita menyetarakan molekul single atau singular, yaitu oksigen. Karena menyetarakannya akan sangat mudah, jadi kita akan menyetarakannya terakhir. Misalkan saja saya mengalihkan C2H4 dengan suatu nomor, maka otomatis akan mengubah nomor atom H pada H2O, dan saya harus menyetarakan H2O agar memiliki jumlah H yang sama. Dan saya harus menyetarakan juga jumlah oksigen pada gas oksigen pada bagian reaktan. Nah, kini kita akan mulai pada C2H4, kita akan mulai dengan karbon. Di bagian reaktan saya memiliki 2 atom karbon, dan di bagian hasil saya memiliki 1 atom karbon. Di sini 2, di sini 1. Jadi saya akan membuat kedua sisinya memiliki 2 atom karbon. Jadi saya akan tuliskan di sini 2. Sebentar, 2 CO2 di bagian hasil. Penyetaraan oksigen akan saya lakukan paling terakhir, seperti pada soal sebelumnya. Nah, untuk hidrogen saya memiliki 2 hidrogen. Sebentar, saya pindahkan dulu kursornya. Saya memiliki untuk hidrogen pada C2H4 dan H2O. Nah, saya memiliki 2 hidrogen pada sisi kanan, sedangkan di sisi kiri saya memiliki 4 hidrogen. 4 dan 2 hidrogen. Ya, belum setara ya, bisa kita lihat. Nah, jadi saya akan membuat kedua sisinya menjadi memiliki 4 hidrogen dengan mengalihkan 2 pada bagian produk. Nah, dan bagian kiri sudah 4. Jadi sama, kedua sisinya memiliki 4 hidrogen. Nah, untuk oksigen di sini di bagian kiri kita memiliki 2 oksigen, di bagian kanan kita memiliki 6. Ya, 2 oksigen pada H2O dan 4 oksigen pada CO2. Sebentar, saya tulis dulu. 2 oksigen pada H2O dan 4 oksigen pada CO2. 4 oksigen pada CO2. 2 kali 2 ya, bisa kita lihat kalau bingung dari mana angka 4 itu. Ya, 4 oksigen pada CO2. Jadi totalnya kita memiliki 6 oksigen pada bagian kanan. 2 oksigen di bagian kiri. Dan maka saya akan membuatnya menjadi setara dengan mengalihkan 3 pada oksigen di bagian kiri. Nah, sebentar saya tulis dulu. 3 oksigen pada bagian kiri. Nah, kita sekarang telah memiliki 6 oksigen di bagian kiri dan 6 oksigen di bagian kanan. Nah, persamaan reaksi pada oksigen ini telah tersetara ya. Nah, dan persamaan reaksi kita telah setara, 2 karbon pada sisi kiri dan 2 karbon pada sisi kanan, 4 hidrogen pada sisi kiri dan 4 hidrogen pada sisi kanan, 6 oksigen sisi kiri dan 6 oksigen pada sisi kanan. Kita akan beralih kepada soal lainnya. Nah, pada soal ini saya memiliki C2H6 yaitu etana. Etana dan gas oksigen yang akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan air. Jadi ini adalah proses pembakaran. Nah, pertama-tama kita akan melihat karbon. Saya memiliki 2 karbon di sisi kiri dan 1 karbon di sisi kanan. Kita akan mengalihkan saja dengan 2 agar sama-sama memiliki 2 karbon di kedua sisinya. Nah, di bagian kiri saya memiliki 6 hidrogen dan 6 hidrogen, dan di bagian kanan, nah di H2O ini kita kalikan saja dengan 3 dikali 2 hidrogen menjadi 6. Jadi kita telah memiliki masing-masing 6 hidrogen pada kedua sisi. Nah, sekarang kita akan menyetarakan air. Di bagian kanan pada CO2 saya memiliki 2 oksigen pada setiap molekul CO2. Dan saya memiliki 2 molekul, maka saya memiliki 4 oksigen. Ya, dan kita memiliki 1 oksigen untuk setiap molekul H2O atau molekul air. Dan kita memiliki 3 molekul air, jadi kita memiliki 3 oksigen. 3 oksigen di bagian kanan, kemudian 4 oksigen dari karbon dioksida.
Jadi kita memiliki sebanyak 7 oksigen di sisi kanan dan hanya 2 oksigen di sisi kiri. Ya, 2 ditambah di 2 dikali 2 4 oksigen ditambah 3 oksigen dari H2O akan sama dengan 7 oksigen di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Bagaimana caranya membuat 2 oksigen menjadi 7? Ya, kita kalikan saja dengan 3,5, 3,5. Di sini saya akan tulis 3,5. Ya, 3,5 dikali dengan 2 adalah 7. Jadi, kini saya punya 7 oksigen di kedua sisi. 2 karbon dan 6 hidrogen. Ya, persamaannya sebenarnya terlihat sudah setara ya. 7 oksigen, 2 karbon dan 6 hidrogen. Tapi di sini kita tidak dapat memiliki pecahan pada oksigen. Jadi caranya adalah dengan mengalihkan keseluruhannya dengan 2 atau 3 atau angka apa saja. Nah, bila saya mengalihkannya dengan 2, di sini kita memiliki 2 molekul etana ditambahkan 7 molekul oksigen akan menghasilkan 7 molekul oksigen akan menghasilkan produk berupa 4 karbon dioksida. Sebentar saya salah tulis karena telah dikalikan 2, jadi 4 karbon dioksida, 4 molekul karbon dioksida, dan 3 dikali 2 yaitu 6 molekul air. Nah, untuk meyakinkan kita telah memiliki total atom yang sama pada kedua sisi, nah mari kita cek sekarang. Di kiri kita memiliki 4 karbon, di kanan kita memiliki 4 karbon. Di sebelah kiri kita memiliki 12 atom hidrogen, dan di sebelah kanan kita memiliki 12 atom hidrogen. Terakhir adalah oksigen. Sebentar, saya ganti warna dulu. Ya, oksigen kita memiliki 14 atom oksigen di sebelah kiri, dan di sebelah kanan kita memiliki 8 oksigen ditambah 6 atom oksigen sama dengan 14. Nah, jadi persamaan kita ini sudah setara. Terdapat banyak persoalan reaksi kimia seperti soal ini, 3,5 molekul oksigen, dan mungkin akan susah untuk disetarakan secara simpel. Nah, pada intinya, kuncinya adalah selesaikan reaksi dari molekul kompleks terlebih dahulu, dan setarakan atom demi atom, dan bila nanti muncul angka pecahan, kalikanlah kedua sisi dengan angka yang sama untuk menghilangkan pecahan tersebut. Di sini kita akan berganti kepada soal lain. Di sini ada Fe2O3. Ya, Fe2O3 ini terlihat cukup kompleks ya, karena ada molekul SO4 3 kali. Nah, tapi pada intinya grup sulfat ini atau SO4 ini merupakan suatu kesatuan. SO4 di bagian kiri dan SO4 di bagian kanan adalah suatu kesatuan. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah sama, suatu kesatuan. Nah, trik simpelnya adalah dengan memperlakukannya sebagai atom. Memperlakukan SO4 ini keseluruhan sebagai atom, kita anggap saja sebagai X. Ya, lebih baik kita tulis ulang saja. Nah, kita punya Fe2O3 ditambah H2X, karena SO4-nya telah kita asumsikan sebagai X, H2X akan menghasilkan Fe2X, sebentar saya tulis dulu, Fe2X3 ditambahkan dengan air atau H2O. Nah, perlu diingat triknya adalah mengganti sulfat dengan X, sehingga kita bisa memperlakukannya sebagai atom, dan kini kita bisa mulai mengutarakan reaksinya dengan mudah. Nah, di sebelah kiri kita memiliki 2 Fe atau 2 besi, dan di sebelah kanan kita juga memiliki 2 Fe. Kita bisa lihat ya, sudah setara untuk Fe. Nah, kita punya untuk oksigen, kita beralih kepada oksigen, kita memiliki 3 atom oksigen pada Fe2O3 di sebelah kiri, dan hanya 1 oksigen pada
sebelah kanan pada molekul H2O. Nah, sebenarnya kita punya oksigen pada atom X, yaitu pada SO4. Tapi kita tidak bisa memasukkannya karena kita telah mensubstitusinya dengan X dan menganggapnya sebagai atom. Nah, jadi di sini saya akan mengalihkan H2O dengan 3. H2O dengan 3 agar memiliki 3 atom oksigen, sama seperti sebelah kiri. Nah, jadi kita memiliki 3 oksigen di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, sekarang kita akan beralih kepada hidrogen. Nah, di sini di bagian kanan kita memiliki sebanyak ini hidrogennya pada H2X, di sebelah kiri terdapat 2 hidrogen dan di sebelah kanan kita memiliki 3 dikali 2 yaitu 6 hidrogen. 3 dikalikan 2 yaitu 6H2 6 hidrogen, dan di sebelah kiri kita kalikan saja dengan 3 agar menjadi 6, yaitu dikalikan dengan 3. Dan kita ingin memiliki, nah sekarang kita telah memiliki hidrogen yang dengan jumlah yang sama di sisi kanan dan kiri. Nah, untuk X kita memiliki 3X, dan di sisi kanan juga kita telah memiliki sebanyak 3X. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, persamaan reaksi kita telah setara. Jadi keduanya pada kedua sisi memiliki jumlah atom yang sama. Nah, bila kita ingin mengubah X kembali, kita tulis kembali Fe2O3 ditambahkan dengan 3H2, kita substitusikan kembali, jadi 3H2SO4 ditambahkan dengan Fe2, kita substitusikan kembali Fe2SO4 3 kali, Fe2SO4 3 kali, dan ditambahkan dengan 3 molekul air atau 3H2O. Nah, persamaan kita telah selesai. Nah, mari kita coba contoh satu lagi. Kita lakukan contoh satu lagi. Di sini kita memiliki karbon dioksida ditambah gas hidrogen menghasilkan CH4 dan H2O. Nah, langkah pertama adalah menyetarakan karbon. Kita telah memiliki karbon di sisi kiri, 1 karbon di sisi kiri dan 1 karbon di sisi kanan. Jadi karbonnya telah setara. Nah, untuk oksigen, kita harus mengalihkan oksigen di sisi kanan dengan 2 untuk menyetarakan dengan 2 oksigen di sisi kiri. Kemudian kita akan berpindah kepada hidrogen. Di sisi kiri kita memiliki sebanyak 2 atom hidrogen, dan di sisi kanan kita memiliki 4 hidrogen dan 4 hidrogen. Jadi totalnya adalah 8 hidrogen. Nah, untuk membuat, kita kalikan saja dengan 4 pada hidrogen di sebelah kiri untuk membuatnya menjadi 8. Nah, persamaan terakhir kita telah setara. Semoga bermanfaat.